atau tidak? Lihat 3 perkara ini. Ini kami simpulkan dari kajian yang disampaikan oleh Syekh Said Ruslan hafizahullah. Dan kami lihat ini untuk pemula, rumus untuk pemula. Dalam artian nanti ketika seseorang udah memahami dengan baik, ada kedepannya dia bisa lebih memilih lagi dengan baik. Oke? Tapi untuk pemula bolehlah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zainal Faisal Putra. Kali ini, di video ini, saya ingin mereview sebuah kajian akidah yang sangat penting untuk disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Rihad bin Badar Bajri. Namun, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit profil beliau agar memiliki adab yang baik dalam mengambil ilmu dari sumber yang jelas. Ustadz Riyad bin Badar Bajri adalah seorang pendakwah kelahiran Indramayu, Jawa Barat. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Usul Din, jurusan Hadis, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Latar belakang pendidikan beliau di bidang hadis membuat kajian-kajian beliau didasari oleh dalil yang kuat, sistematis, dan tegas dalam menyuarakan pemurnian akidah serta sunnah. Tema yang akan saya bahas kali ini adalah mengidentifikasi perkara bid'ah, sebuah rumus praktis bagi kita agar tidak bingung dalam beribadah. Dalam video dakwah beliau, Ustaz Riyad memberikan rumus pemula untuk menghukumi apakah suatu perkara tersebut itu bid'ah atau bukan, melalui 3 parameter utama. Yang pertama adalah kemampuan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW secara teknis mampu melakukannya pada saat itu? Contohnya, apakah beliau mampu untuk membaca surah Al-Fatihah atau Yasin? Jawabannya tentu mampu pada saat itu. Yang kedua, adanya kondisi pendorong. Apakah pada masa Rasulullah ada situasi mendorong untuk melakukan hal tersebut? Misalnya saat paman beliau atau para sahabat wafat. Apakah ada dorongan untuk mengirimkan doa atau bacaan tertentu? Jawabannya, kondisi itu ada. Dan yang ketiga dan yang terakhir, ketetikan riwayat. Jika beliau mampu dan kondisinya ada, pertanyaan apakah ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa beliau melakukannya. Ustadz Riyad mencontohkan amalan seperti mengirim Al-Fatihah untuk orang meninggal atau peringatan hari-hari tertentu. Secara teknis Rasulullah mampu. Kondisinya pun ada. Namun karena tidak ditemukan satupun riwayat sahih bahwa Rasulullah SAW melakukannya, maka amalan tersebut dikategorikan sebagai bid'ah dalam ibadah. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan naik pesawat atau pakai mix saat khutbah? Disinilah kecerdasan penjelasan Ustadz Riyad. Beliau menekankan bahwa perkara duniawi bukan pembahasan bid'ah dalam agama. Pesawat atau teknologi adalah sarana. Rasulullah mungkin tidak menggunakan pesawat karena teknologinya belum ada saat itu. Dan yang terpenting, menggunakan pesawat tidak diniatkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah secara ritual ibadah. Dalam realitas sehari-hari, kita harus cerdas membedakan mana yang sarana duniawi dan mana yang tata cara ibadah. Penggunaan gadget untuk belajar agama adalah kemajuan zaman. Namun, mengubah tata cara zikir atau sholat yang sudah paten adalah kekeliruan dalam agama. Sebagai bagian akhir dari tugas pembelajaran ini, saya akan menjawab pertanyaan wajib. Bagaimana materi kajian ini mengubah pandangan atau perilaku saya setelah ini? Jujur, sebelumnya saya sering merasa ragu dan hanya ikut-ikutan melakukan suatu amalan karena terlihat baik atau banyak orang yang melakukannya.
Namun, setelah saya menyimak penjelasan Ustadz Riyad, pandangan saya berubah total. Saya menyadari bahwa dalam ibadah, niat baik saja tidak cukup. Ibadah harus ditiba atau mengikuti contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Materi ini membuat perilaku saya menjadi lebih hati-hati. Sekarang, sebelum mengamalkan sesuatu, saya akan bertanya, apakah ada dasarnya? Hal ini memberikan ketenangan hati karena saya beribadah di atas landasan ilmu, bukan sekadar perasaan atau tradisi. Demikian rangkuman singkat dari saya mengenai kajian video kajian Ustadz Riyad bin Badar Bajri. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk tetap istiqomah di atas sunnah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.